Wa yaji'u, dan datanglah malakul mauti, malaikat maut alaihi salam, hatta yajlisa, sehingga beliau duduk inda ra'sihi, di dekat kepalanya. Nah, malaikat maut ini tidak disebutkan siapa namanya. Kalau orang-orang menyebutnya adalah malaikat Izrail, ya, Izrail pakai ain, ya. Nah, itu adalah nama yang tidak kita temukan dalam hadis yang sahih. Adapun hadis yang sahih hanya menyebutkan malakul maut, malaikat maut. Nah, maka lebih bagus kita menggunakan istilah ini daripada istilah Izrail. Fayaqulu, lalu malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallah, keluarlah menuju ampunan dari Allah, waridwanin, dan keridhaan, maksudnya keridhaan Allah. Qala, Nabi bersabda, fatakhruju, maka keluarlah nyawa itu, yaitu rohnya keluar. Fatasilu, lalu dia mengalir, kama tasilul qatratu, sebagaimana mengalirnya satu tetes fis siqai, di dalam wadah air. Jadi kalau ada wadah air yang penuh, ya, kemudian mengalir, menetes satu tetes, ini sangat lembut sekali alirannya. Demikian juga keluarnya roh orang-orang beriman dengan sangat lembut sekali. Karena itu orang-orang beriman mati tidak seperti orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir katanya kalau mati dimasukkan ke dalam kamar, ditutup sendirian. Kenapa? Karena dia seperti ayam yang sedang hampir mati, ya. Kondisinya seperti ayam yang berada di atas tanah, kemudian dia tergeletak di atas tanah, itu membolak-balikkan badannya ke atas ke bawah. Ini karena dia hampir mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Fayakhudhuha, lalu malaikat maut pun mengambil nyawa tersebut. Fa idza akhadhaha, lalu apabila dia sudah mengambilnya, lam yada'uha, mereka tidak akan membiarkannya fi yadihi, di tangan malaikat maut tersebut, tarfata'in, sekejap mata pun, hatta ya'khudhuha, sehingga mereka pun mengambilnya. Jadi setelah roh itu keluar, dipegang oleh malaikat maut, tapi hanya sebentar saja langsung direbut atau diambil alih oleh malaikat-malaikat yang bersama beliau tadi. Dan ini memang skenarionya seperti itu, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayaj'aluha, lalu mereka menjadikan roh itu fi dzalikal kafan, di dalam kafan tersebut, wa fi dzalikal hanut, dan di dalam minyak wangi tersebut. Wa yakhruju minha, dan keluar dari roh itu, ka'atyabi nafhati miskin, seperti paling wanginya semerbak minyak wangi misik, wujidat, yang didapatkan ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayas'aduna biha, lalu mereka naik membawa roh tadi. Fala yamurruna, yakni biha, maka tidaklah mereka melewati dengan nyawa tadi, ala malain, kepada sekelompok minal malaikah, dari para malaikat, illa qalu, kecuali malaikat tadi bertanya, ma hadzal ruhut thayyibu, apa bau yang wangi ini? Ya, jadi ar-ruh di sini maksudnya apa? Bau. Fayaquluna, maka mereka menjawab, fulan ibnu fulan, ini adalah fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi, disebut dengan paling bagusnya nama dia, allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yang adalah dulu mereka menyebut dia dengan nama tersebut di dunia. Jadi disebut namanya yang paling bagus, karena mungkin manusia di bumi ini punya beberapa nama, ya, seperti misalnya seseorang bernama Muhammad, kemudian dia mempunyai laqab Abu Fulan misalnya. Nah, dia akan dipanggil dengan namanya yang paling bagus, yang paling dia sukai. Hatta yantahu biha, sehingga mereka sampai dengan nyawa tadi, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayastaftihuna lahum, maka mereka pun minta dibukakan untuk mereka. Ini menunjukkan bahwa langit-langit itu ada pintu-pintunya, dan ada kunci-kuncinya, dan ada malaikat-malaikat penjaganya. Fayushayyi'uhu, lalu mengantar dia, min kulli sama'in, dari setiap langit, muqarrabuha, malaikat-malaikat muqarrabin padanya, yang didekatkan oleh Allah. Muqarrabin itu artinya begitu. Diantar kemana? Ila sama'il lati taliha, kepada langit yang mengiringinya, yaitu langit atasnya. Hatta yuntaha biha, sehingga sampai dengan roh tadi, ila sama'id sabi'ah, pada langit yang ketujuh. Ini langit yang paling atas, yang Allah berada di atasnya, ya. Jadi Allah bukan di dalam langit, karena kalau Allah di dalam langit berarti Allah itu tercakup tempat. Enggak, ya. Allah itu tidak tercakup tempat, sehingga tempatnya Allah adalah di atasnya langit, fauqas sama.
Fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla mengatakan, uktubu, catatlah kitab abdi, catatan hambaku ini fi illiyin, pada illiyin. Nah, illiyin ini apa? Dijelaskan oleh para ulama bahwa illiyin adalah a'lal jannah, tempat yang paling tinggi di dalam jannah. Nah, maka kata-kata illiyin dari kata-kata a'la, ya, yang tertinggi. Wa a'iduhu, dan kembalikanlah roh ini ilal ardi, ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena saya ini dari bumi aku telah menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan kepada bumi aku juga akan mengembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi aku akan mengeluarkan mereka pada kali yang lain, yaitu besok ketika sudah terjadi hari kiamat. Qala, Nabi mengatakan, fatu'adu ruhuhu, lalu dikembalikanlah rohnya fi jasadihi, pada jasadnya. Ini menunjukkan bahwa orang setelah dikubur, maka rohnya dikembalikan ke jasad. Untuk apa? Untuk dilakukan pertanyaan mungkar dan nakir, sebagaimana yang akan kita baca hadis berikutnya ini.